Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, kematian dari Babidi dirasakan oleh Goku yang sebelumnya dia telah memiliki firasat ini. Semua para G-Factor pun begitu bahagia karena kemungkinan dengan kematian dari Babidi, Majin Buu tidak akan sejahat seperti saat dia bersama Babidi. Goku pun juga berharap demikian. Semoga saja Majin Buu tidak membunuh orang-orang sebelum 2 hari ke depan seperti janji yang ia katakan kepadanya. Namun sepertinya Majin Buu tidak mendengarkan apa yang Goku katakan sebelumnya. Dia menuju ke kota selanjutnya untuk membunuh dan juga membinasakan semua orang yang berada di kota itu. Dengan mudah di sini Majin Buu pun langsung menghancurkan kota tersebut hanya dengan menggunakan semburan anginnya saja yang keluar dari dalam mulutnya. Kemudian Majin Buu pun turun ke kota dan dia melihat orang-orang malah terdiam dan melihatnya. Majin Buu pun segera menunjukkan lari sprintnya yang begitu cepat sampai menabrak orang-orang bodoh tersebut. Mampus kalian semua. Kemudian Majin Buu melihat seorang gadis kecil yang begitu ketakutan. Majin Buu pun bertanya kepada gadis itu, "Hei Nona, apakah aku ganteng?" "Iya, kamu ganteng banget tuan." "Kalau gitu mari muah-muah." Sontak saja gadis itu pun menolak untuk berciuman dengan Majin Buu. "Kau bohong ya ternyata." Tak lama, Majin Buu pun melihat sebuah majalah pria tampan. Dia pun berpikir kalau dia memiliki wajah seperti ini, maka akan membuat para wanita bumi menjadi menyukainya. Tak lama, Majin Buu pun segera mengubah wajahnya seperti pria tampan yang berada di majalah dengan menggunakan tangannya sendiri. Jeng-jeng, namun tetap saja gadis itu tidak mau untuk menyukainya. Pada akhirnya, Majin Buu pun mengubah gadis itu menjadi karamel dan segera memakannya. Sudah. Setelah mengubah gadis itu menjadi karamel dan memakannya, Majin Buu pun langsung menghancurkan kota itu dengan cara meledakkannya dengan ledakan yang sangat dahsyat. Akibat dia yang sangat bosan menunggu dua bocil overpower kita untuk segera menghadapinya dalam waktu 2 hari lagi. Majin Buu memang berjanji untuk menunggu Goten dan juga Trunks datang untuk menghadapinya. Namun dia tidak berjanji untuk tidak melakukan pemusnahan kepada para manusia. Melihat apa yang dilakukan oleh Majin Buu saat ini membuat Piccolo dan juga Krillin menjadi sangat terkejut karena kemungkinan dia juga akan bisa untuk menghancurkan bumi. Namun Goku berpendapat kalau Majin Buu tidak akan melakukan hal tersebut. Dia tetap akan berjanji untuk tidak menghancurkan bumi sampai 2 hari ke depan. Tiba-tiba nenek perapal datang menghampiri Goku dengan mengatakan kalau sisa waktu hidup Goku tinggal 30 menit lagi. Ternyata kekuatan Super Saiyan 3 Goku itu benar-benar telah menyusutkan waktu dan juga kehidupannya berada di bumi. Di sini Goku sudah tidak memiliki sisa waktu lama lagi untuk mengajarkan dua bocil kita melakukan fusion. Ditambah lagi mereka masih menunggu Trunks yang sedang membawa radar olahraga. Di sisi lain Gohan masih terus berlatih untuk membiasakan diri dengan menggunakan pedang G-Sword. Perlahan demi perlahan Gohan pun sudah mulai bisa untuk membiasakan diri menggunakan pedang itu. Gohan yang menyadari kalau kekuatan terkuat ayahnya saja belum bisa untuk mengalahkan Majin Buu, dia terus akan berlatih sampai dia bisa menguasai pedang G-Sword ini. Kaioshin yang melihat hal tersebut begitu bahagia karena semuanya sesuai yang ia harapkan. Gohan tidak akan menyerah untuk menguasai pedang G-Sword sampai titik darah penghabisan.
Piccolo yang merasakan kekuatan Super Saiyan 3 bertanya kepada Goku apakah Goku bisa mengalahkan Majin Buu jika dia serius bertarung melawannya. Goku mengatakan kalau dia memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Majin Buu, namun dia tidak akan melakukan hal tersebut karena dia sudah bukan lagi orang bumi. Goku menambahkan kalau yang harus mengalahkan Majin Buu adalah generasi selanjutnya. Walaupun dia mungkin bisa mengalahkan Majin Buu, tetap saja mungkin kedepannya akan ada musuh yang jauh lebih kuat daripada Majin Buu. Oleh karena itu dia harus terus melatih para bocil-bocil ini agar bisa menjadi generasi yang kuat dan bisa melawan musuh-musuh yang akan mengancam bumi. Piccolo yang mendengar hal tersebut begitu bahagia karena Goku telah mempertaruhkan nyawanya demi bumi dan akan meneruskan semua yang ia lakukan ini kepada para generasi selanjutnya. Nah, di sini Piccolo pun meminta kepada Goku untuk memberikan salamnya kepada Gohan ketika Goku kembali ke akhirat. Namun Goku mengatakan kalau Gohan adalah orang yang sangat memuji Piccolo dan menganggap Piccolo bukanlah guru melainkan keluarganya. Di sisi lain, akhirnya Trunks telah sampai ke Istana Langit dan dia pun berhasil menjalankan tugasnya untuk membawa radar bola naga. Goten dan juga Trunks yang telah menyadari kekuatan dahsyat milik Goku, mereka sangat kagum dengan hal itu dan sekarang mereka pun mulai menghormati Goku sebagai orang yang kuat. Detik-detik sebelum Goku kembali ke akhirat, dia pun akan mengajarkan dan menunjukkan bagaimana cara melakukan fusion di hadapan para bocil ini. Di sisi lain, Majin Buu kembali membuat kekacauan dengan cara mengacaukan para militer yang sedang berpatroli. Nah, di sini para militer pun mencoba melakukan perlawanan kepada Majin Buu, namun semua hasilnya tetap sama saja dan sia-sia. Majin Buu berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Namun kalau cuma hanya segitu mah tidak menyenangkan bagi Majin Buu. Akhirnya Majin Buu pun pergi dari tempat itu untuk mencari kesenangan lain. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang sedang meningkatkan aura kekuatan mereka untuk menyamakan kekuatan mereka agar bisa melakukan fusion. Dan inilah dia yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Goku pun segera menunjukkan teknik fusion kepada mereka semua. Dia pun segera mencontohkan gerakan dari fusion tersebut. Piccolo yang melihat gerakan itu begitu sangat terkejut karena gerakan itu sangat alay. Bahkan para bocah pun berpikiran seperti Piccolo. Di sisi lain, Majin Buu pun kembali membuat kehancuran di sebuah kota untuk memuaskan kesenangannya. Di sisi lain, Goku berniat untuk mempraktekkan lagi gaya fusion itu karena dua bocil kita masih belum paham. Dia akan mempraktekkan gaya fusion bersama Piccolo. Piccolo yang mendengar hal tersebut begitu sangat terkejut dan juga keringat dingin kalau harus melakukan gaya alay itu. Namun karena Piccolo harus menggantikan Goku untuk melatih Goten dan juga Trunks, dia pun harus melakukan hal tersebut. Fusion, Krillin yang melihat hal tersebut begitu sangat terkejut dan berpikir apakah mereka sedang latihan menari. Kemudian para bocil ini pun mulai untuk mempraktekkan apa yang Goku lakukan barusan. Namun pada percobaan pertama sepertinya jari dan juga gerakan mereka masih belum sinkron. Akhirnya mereka pun mencoba untuk melakukan lagi dengan gerakan yang lebih lambat. Dan akhirnya mereka pun bisa melakukan hal tersebut. Sekali lagi kita akan diperlihatkan kekejaman Majin Buu dalam menghancurkan rumah-rumah warga sipil dengan begitu kejamnya. Kemudian Majin Buu pun muncul di sebuah desa yang membuat semua orang yang berada di desa itu menjadi sangat ketakutan. Kenapa Majin Buu bisa muncul di desa ini? Nah, Majin Buu pun segera mengangkat semua orang yang berada di desa itu, kemudian mengubah mereka semua menjadi tanah liat. Kemudian Majin Buu pun langsung meratakan desa itu dengan menggunakan napasnya. Ternyata di sini Majin Buu berniat untuk membuat rumahnya sendiri. Majin Buu!
女を粘土にして。Dan pada akhirnya Majin Buu pun berhasil menyelesaikan pembangunan rumahnya. Dia pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk segera melakukan aktivitas yang akan dia lakukan. Di dalam rumah Majin Buu ini fasilitasnya juga sangat lengkap. Ada tempat makan, ada tempat mandi, dan juga ada tempat untuk mengganti pakaian juga. Pakaian siapa ini coba? Selanjutnya Majin Buu pun segera menggosok gigi. Nah adik-adik, kalian jangan lupa ya untuk menggosok gigi setiap hari. Setelah melakukan semua aktivitas tersebut, Majin Buu pun segera menuju ke tempat tidur untuk segera tidur. Namun dia pun langsung kembali terbangun setelah tidur sebentar. Ternyata Majin Buu hanya tidur 5 detik saja. Dia pun kembali memakai pakaiannya dan langsung pergi untuk membunuh para manusia lagi. Di sisi lain, Goku pun terus menyemangati para bocah ini untuk bisa melakukan fusion. Namun lama-kelamaan mereka pun bosan karena terus melakukan hal ini dengan sangat buruk. Kemudian para bocil ini meminta kepada Goku untuk menunjukkan perubahan Super Saiyan 3, karena sebelumnya mereka belum pernah melihat perubahan Super Saiyan 3 itu. Goku yang melihat para bocil ini sangat antusias dalam melihat perubahan Super Saiyan 3-nya, dia pun akan melakukan hal tersebut demi bisa membangkitkan kembali semangat para bocah ini untuk latihan melakukan fusion agar mereka bisa mengalahkan Majin Buu. Walaupun waktu di bumi Goku akan habis karena melakukan perubahan ini, Goku tidak akan menyesal karena semuanya akan terbayar dengan semangat para bocah ini yang akan mengalahkan Majin Buu. Goku pun langsung menunjukkan perubahan Super Saiyan 3-nya kepada para bocil yang langsung membuat tempat itu menjadi bergetar. Setelah Goku berubah menjadi Super Saiyan 3, sontak saja membuat semua orang terkejut dan membuat dua bocil kita ini menjadi sangat kagum melihat perubahan Super Saiyan 3 Goku. Namun tiba-tiba Goku langsung kembali ke mode base-nya akibat dia yang sudah kekurangan banyak energi akibat terkuras pada bentuk Super Saiyan 3-nya ini. Dan pada akhirnya waktu Goku di bumi benar-benar telah habis. Sebelum Goku kembali ke akhirat, dia pun segera menyerahkan semuanya kepada Piccolo untuk melanjutkan latihan Goten dan juga Trunks, karena hanya Piccolo lah yang bisa melakukan hal tersebut. Dia pun juga memberikan pesan kepada dua bocil kita, mereka berdua akan bisa untuk mengalahkan Majin Buu ketika mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Tak lama, Cici pun segera menghampiri Goku dan mengatakan kalau dia benar-benar sangat sedih karena dia harus ditinggal Goku lagi. Ditambah lagi Gohan juga telah mati akibat dibunuh oleh Majin Buu. Tapi Goku mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tak lama, Videl pun menghampiri Goku dan mengatakan kalau sepertinya Gohan masih hidup. Walaupun semua orang telah menganggap kalau Gohan mati, tapi dia memiliki firasat kalau Gohan memang masih hidup. Goku pun mencoba untuk menenangkan Videl dengan mengatakan kalau Gohan memang masih hidup, maka itu akan jauh lebih baik. Kemudian Goku pun memberikan pelukan terakhirnya kepada Goten sebelum perpisahan benar-benar terjadi. Setelah memberikan pelukan itu, mereka pun langsung memberikan perpisahannya kepada Goku, dan Goku benar-benar pergi meninggalkan mereka semua kembali ke akhirat. Sebelum itu Goku pun mengatakan kalau mereka akan kembali bertemu ketika semuanya telah mati. Di sini semua orang begitu sangat sedih atas kepergian dari Goku, karena Goku adalah orang satu-satunya yang telah berjuang sampai akhir demi bisa mempertahankan bumi. Setelah kepergian Goku, semua orang yang masih hidup harus benar-benar berjuang demi bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.